benar-benar luar biasa. Karena dari sebelum pandemi terakhir ya, saya kemari ya. Setelah itu pandemi, dan tadi saya tanya sama pendeta saudara, Pak Rudi, ini waktu pandemi berapa lama nggak aktif, nggak pertemuan maksudnya, 3 bulan. Wah, 3 bulan, yang lain setahun lebih. Waduh, kalau kita sampai masih bisa bertemu saudara, bersyukur sama Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa. Kenapa saudara saya katakan demikian? Karena saya pernah sempat diizinkan mengalami penyakit tersebut. Saya sempat hopeless tanda pada saat itu. Karena terus terang aja, kita bisa khotbah, kita bisa nyanyi memuji Tuhan, tapi waktu itu penyakit datang saudara, saya tinggal bengong aja. Saya pikir, kenapa saudara? Waktu pas setelah saya terkena, dampaknya itu saudara luar biasa dalam kehidupan saya. Kenapa saudara? Semua kayaknya firman itu merontol begitu aja saudara. Karena pada saat, sedikit ya saya bersaksi saudara, pada saat waktu saya terkena penyakit itu, teman-teman pendeta saya banyak yang berangkat saudara. Bayangkan pada saat itu Junaidi Salat, saya dapat dengar saudara meninggal. Terus lagi Samuel, pendeta Samuel, itu teman saya juga saudara. Sama-sama kita melayani Tuhan, masih berangkat juga kena itu. Dan belum lagi hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Itu sempat saya bilang, waduh, ini penyakit benar-benar banyak mengambil orang-orang yang kita betul-betul nggak nyangka itu bisa terkena. Betul-betul kalau firman Tuhan katakan bahwa yang ini tidak hanya bisa cuman hanya didoakan saja. Itu betul saudara. Dan pada saat saya sudah dan hopeless saudara, firman Tuhan yang lain katakan apa? Dari dalam hatimu akan mengalir aliran air-air kehidupan. Dan itu terjadi saudara. Saya pada saat sudah diam, udah merenung, doa nggak bisa saudara, menyembah Tuhan nggak bisa karena badan panas, ini tenggorokan nggak karu-karuan, nyium bau kagak terasa, udah semuanya. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Dari dalam hati saya keluar, langsung saudara, itu firman keluar. Itu firman keluar 1 Korintus 3 ayat 16. Bahwa tubuhmu itu bait suci Allah. Dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Siapa yang merusakkan bait Allah, dia akan dibinasakan. Itu seperti air ngalir saudara, seperti itu. Di pikiran saya langsung saya katakan, saya ucapkan saudara. Karena mujizat itu sejauh apa yang kita ucapkan. Makanya hati-hati dengan mulut ini. Saya katakan 1 Korintus 3:16 bahwa tubuh saya bait suci Allah, roh Allah tinggal di dalam diri saya. Siapa yang merusakkan bait Allah, dia akan dibinasakan. Hei, kau dengar penyakit, saya bilang. Dengar pandemi, dengar virus COVID. Kau harus dengar, saya bilang. Karena ini kebenaran firman Tuhan. Setiap makhluk di dunia ini pasti akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau dengar pada saat ini bahwa tubuhku, saya ucapkan begitu terus saudara. Tubuhku bait suci Allah, roh Allah tinggal di dalam aku. Siapa yang merusakkan bait Allah, dia akan dibinasakan. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Tuhan kasih hikmat ke saya. Sampai suatu ketika saya banyak kasih tahu ke teman-teman saya. Saya bilang lakukan ini. Saudara tahu nebulizer yang buat kecantikan kalau perempuan? Iya kan, buat nguapin muka, jadi keluar keringat dan lain sebagainya. Nah itu saya pakai saudara. Saya isi sama living oil. Saya isi living oil itu ada 3 rupa yang saya pakai. Setiap saya sedot saudara, karena semua dokter bilang, pada saat itu saya nggak bisa ke dokter. Karena dokter itu cuma hanya online. Jadi waktu itu saya cuma dengar saudara, waktu pas mereka katakan, dia ada penyakit itu ada persis antara pernapasan sama waktu makan. Kita kan nggak bisa jadi satu karena kita kan dahakan jadinya. Nah itu dia ada di sela-sela itu, saudara, klep itu. Saya pikir ngilangin dia dari mana ini? Oh, nggak bisa enggak. Memang mesti harus pakai. Makanya kalau akhirnya banyak yang orang salah gitu.
Ngerokok aja pada. Akhirnya saudara saya nggak ngerokok jadi ngerokok akhirnya. Itu blow on banget itu. Nah akhirnya saya siapin kan, saya bilang gini, coba saya ambil itu dan saya udah siapin plastik sampah, saya siapin tisu. Betul aja saudara, waktu setiap kali saya sedot, saya tahan. Itu sakitnya persis di sini saudara. Nah kalau saudara pelajari, itu kalau sinus, ini kita bukan bicara lagi dokteran, ini firman. ini kalau sinus itu adanya di sini kan. Sakitnya tuh di sini, ya bukan di sini saudara, sakitnya di sini. Sama di sini. Sama di sini nih, di sini nih saudara. Ini kalau orang sinus sakitnya di sini sama di sini kalau lagi pas sakit betul. Nah, itu waktu pas saya sedot, saya tahan, itu sakit di sini kayak dipukul-pukul gitu saudara. Saya bilang dalam hati saya, mati kau. Saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang, waktu pas itu keluar, pertama tuh saudara tahu lendir tanpa ada gelembung-gelembung yang kalau saudara gampang ngetesnya. Saudara buang ludah itu pasti ada gelembungnya banyak. Berarti ada udara itu saudara. Itu oksigen. Itu oksigen. Nah waktu itu pas saya sedot, saya buang keluar lendirnya saudara, itu nggak ada gelembungnya sama sekali, nggak ada gelembungnya, yang ada darah, saudara. Nah saudara bisa bayangkan kalau itu masuk di bronkis kita, bronkus itu tempat batang untuk pernapasan paru-paru kita. Saudara bisa bayangkan kalau itu masuk ke situ dan ke paru-paru. Lalu kalau dimasukin itu tuh? Hah? Apa namanya kalau yang pakai selang itu? Endoskopi, bukan. Apa namanya? Makanya saya bilang kalau orang dimasuki itu selesai saudara udah. Kenapa? Lendir itu masuk lebih dalam lagi. Dan selendir itu saudara masuk ke darah kita. Jadi darah kita kekurangan oksigen. Makanya kalau saudara lihat mereka waktu itu rumah sakit penuh itu gelepar-gelepar kayak ikan saudara, karena mereka mau udara, nggak bisa. Dan itu yang menyebabkan kematian saudara. Puji nama Tuhan, waktu itu saya pelajari itu akhirnya dari selama 7 hari saya pakai itu pagi, siang, malam. Saya sedot terus, buang, saya sedot. Sampai suatu ketika keluar saudara, lendir itu bukan hanya lendir lagi, kan pertama darah. Yang kedua itu keluar batang hitam-hitam saudara. Nah saya pikir ini penyakitnya saudara. Saudara tahu itu kan dia virus, nggak bisa terlihat. Ya kan? Saudara tahu tungau nggak? Tungau. Ya. Tungau kalau saudara itu ada di tempat tidur. Ngisepin darah kita. Kalau suatu ketika kita pukul dia, kita sedot dia pakai vakum atau pakai apa, kalau saudara bakar, saudara kumpulin, itu bahkan kelihatan. Itu dia punya tungau tuh kalau lagi ngumpul tuh jutaan, berarti kalau sampai dia bisa bakar. Berarti udah jutaan itu. Bayangkan itu seperti itu saudara. Saya ngelihat batang-batang kecil hitam saudara. Dan waktu saya pecahkan, kalau darah mati kan pasti darah warnanya agak ke merah-merah, ke ungu-unguan lah ya, merati. Tapi ini enggak, hitam. Saya pecahin sampai kok badan saya udah enak ya. Berasa tuh, udah enak. Nah terus saya lakukan itu terus, akhirnya apa yang terjadi saudara? Pada saat itu mulai saya sedot, yang keluar itu bukan lendir tapi sudah warnanya hijau. Berarti hijau dan ada gelembung-gelembungnya. Berarti udah tanda-tanda kehidupan nih. Udah tanda-tanda kehidupan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya bukan ngomong jorok ini saudara, tapi ini yang terjadi memang. Akhirnya yang keluar itu pure putih. Duh badan udah enak saudara. Makanya waktu pada saat itu, waktu pas saya cek, dan dokter bilang gini, kalau kamu disodok di hidungnya, ya, disodok di hidung kamu itu, terus waktu dikorek itu masih ada cangkangnya, jadi pasti kamu tetap positif. Benar saudara, saya bilang badan saya udah enak ini, kok masih positif? Nggak taunya bahwa itu jadi cangkang itu ditinggalkan sama yang punya cangkang itu sendiri.
Orang yang tinggalnya udah kagak ada, saudara. Tapi tinggal cangkangnya. Akhirnya saya tunggu berapa hari lagi, baru saya ini ternyata betul. Sejak saat itu sudah nggak pernah. Dan kalaupun sampai 2 kali saya pernah kena. Jadi bukan 3 kali, 2 kali aja cukup. 2 kali, tapi 2 kali kena udah kayak pilek aja, saudara. Dan saya tahu matiinnya bagaimana. Saya pakai nebulizer itu. Dan saya kasih tahu ke teman-teman saya pada saat mereka di dalam Tuhan, saudara, suka menyembah, berdoa luar biasa, tetap. Itu kalau nggak ditolong, saudara. Nah, saya baru tahu lagi, ternyata ada obat yang luar biasa di satu rumah sakit. Saya bilang, jangan kemana-kemana. Saya nggak promo di sini. Pokoknya ada satu rumah sakit itu, saya bilang pergi ke situ. Karena apa, saudara? Teman saya masuk dua-duanya nih, saudara. Umur yang satu 50, yang satu 40. Masuk bersama-sama, yang berangkat yang 40, saudara. Kenapa? Salah rumah sakit. Yang satu langsung kena. Namanya adalah oksigen blue air. Warnanya biru. Dia dimasukin bukan ke paru-paru. Karena paru-paru kita lagi diserang. Lagi di attack. Defense-nya dari mana? Pertahanannya. Itu cairan nggak disedot, saudara. Nggak masuk lewat hidung. Kayak oksigen biasa. Jadi disuntikan dia. Warnanya biru. Biru kayak biru laut gitu. Nah, setelah itu masuk, saudara, itu dia langsung menuhin di ginjal, pankreas, semuanya. Sampai akhirnya mereka kuat buat tentara nyerang ke paru-paru. Itu saturasi langsung naik tuh teman saya. Yang tadinya 80, kalau itu drop 70, itu udah kayak persisikan, saudara. Beneran. Itu yang terjadi. Yang kita bisa ngelihat kenapa rumah sakit itu sampai kalau pada ngap-ngapan. Bisa disembuhin cuma nanya itu. Akhirnya teman saya sempat kena katanya badai sitokin. Tahu kan badai sitokin? Itu bahaya juga. Waktu kena badai sitokin, bukan sitokin. Kalau token ini sitokin. Waktu kena badai sitokin, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang gini, kamu pakai nebulizer. Tadinya dia dipakai blue air. Setelah itu dokter suruh apa? Pakai nebulizer. Bayangkan, saudara. Itu berapa orang yang saya kasih tahu? Semuanya selamat. Jadi hikmat itu datang, saudara, karena pengenalan akan Tuhan. Ini yang saya mau bicara. Jadi dari kesaksian ini, saudara, ini yang saya mau bagikan. Dan tadi Lisna itu nyanyi, saya betul-betul ikutin. Dari setiap pujian penyembahan itu, percaya, ya, hidup di dalam kekudusan, itu semua bagaimana kita bisa. Kemarin saya tanya Mas Agus, saya bilang, Gus, apa visi misinya tahun ini gereja? Taat dan setia kepada Tuhan dan kepada gereja. Yang pertama dulu kepada Tuhan. Kamu kalau bisa melakukan kepada gereja. Kalau nggak kepada Tuhan aja kamu nggak setia, jangan ngomong ke gereja setia. Kalau kamu nggak bisa taat sama Tuhan, gimana mau taat sama yang kelihatan? Taat yang sama yang kelihatan cuman karena ada fulus. Tahu fulus, saudara? Fufu diulus. Nah, ini yang saya mau bagikan kepada saudara, bahwa yang terlebih, saudara, kita bisa taat, kita bisa setia, itu kalau kita betul-betul bisa mengenal. Kalau kita bisa mengenal Tuhan kita dengan benar. Jangan menurut pemikiran kita sendiri. Itu yang firman Tuhan katakan. Tapi kenal dia betul, saudara. Kalau kita mau kenal, saudara, seseorang, ya, bagaimana kita mau dengar perkataannya dia, bahkan mungkin perintahnya dia. Kalau kita nggak pernah kenal. Saudara bisa kerja di dalam satu perusahaan itu karena apa? Memang intinya saudara mau minta dapat gajinya, ya kan? Dapat uang.
Tetapi terlebih lagi kita harus taat sama pemimpin perusahaan itu. Kita harus setia sama perusahaan itu sendiri. Baru kita dapat effortnya yang baik, saudara. Baru kita dapat benefitnya, saudara, dari apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita enggak betul-betul kenal, saudara, bagaimana kita bisa hormat sama itu orang? Bagaimana kita bisa percaya? Apalagi taat dan setia. Itu bicara bayar harga yang long lasting. Bukan sekali, tapi berkesinambungan. Saudara, Tuhan ngajar bangsa Israel untuk taat dan setia itu 40 tahun, saudara. Puter-puteran di padang pasir, padahal kalau saudara, kamu pernah ke Israel ya kalau nggak salah ya, Gus? Nah, nih Ruth pernah ke Israel kan? Saya tanya, Israel berapa gedenya sih? Berapa gedenya? Bisa diputerin nggak kayak Singapura? Bisa, saudara. Nggak besar. Nggak besar. Nah, aku bisa sampai 40 tahun. Orang bilang gini, Pak, naik mobil nih puterin ke Singapura, Pak. Sampai ntar juga sampai lagi di situ. Masih gedean kita. Ada Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta itu aja kalau kita ditaruh di situ kita bingung. Ini di mana kita? Padahal masih di Jakarta itu, saudara. Di Israel enggak, saudara. Saudara tahu sekarang lagi perang kan di sana. Jadi nggak ada yang berangkat ke Israel. Itu bom kalau mau ngelempar, saudara bisa lewat ke negara yang lain, saudara. Kalau mau dibom benar-benar, tapi itulah proteknya luar biasa. Enggak besar, saudara. Kok bisa 40 tahun? Nah, itu untuk diajar seperti itu. Supaya dia kenal betul Tuhannya. Enggak kenal-kenal loh, saudara. Sampai ke tanah perjanjian masih enggak bisa kenal, saudara. Padahal Tuhan sudah berikan berkat jangka panjang dan berkat jangka pendek. Di mana dia bicaranya? Madu dan susu, saudara. Kita berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan, lihat aku nih. Emang selama ini Tuhan gak lihat kita? Tuhan lihat kita lagi. Dan sangat memperhatikan kita. Bahkan dikatakan, sebelum berdoa dan engkau sebelum meminta, ya, Tuhan udah sediakan. Tuhan sudah sediakan. Jadi apa yang engkau dalam pikiranmu aja Tuhan siapin. Begitu luar biasanya Tuhan kita. Sekarang kalau kita tahu bahwa dia itu luar biasa, kenal dia lebih dalam, masuk lebih dalam lagi, saudara. Jangan pernah puas baru kenal kita seperti itu, saudara. Puas kalau saudara. Jadi contohnya, saudara, kalau puas kalau pada saat saudara tahu Jokowi? Tahu. Dia presiden kita kan? Jokowi kenal saudara? Enggak. Saudara kenal Tuhan? Tuhan kenal saudara enggak? Nah, itu yang bahasannya. Kalau saudara bilang Tuhan kenal kita, itu betul. Nah, sejauh mana Tuhan mengenal kita? Apa kita hanya berhenti di berkatnya aja? Pada saat gak diberkati, kita jauh dari Tuhan. Pada saat kita bersinggungan dengan pendeta, kita jauh dari Tuhan. No. Kalau kau mengenal Tuhan, apapun itu yang terjadi, tetap I follow you Jesus. Itu yang benar. Tetap aku ikut engkau. Hosea 6 ayat 6 dikatakan demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan.
Bayang saudara. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah. Tuhan katakan. Supaya kita ya menyukai pengenalan akan Tuhan. Lebih daripada korban-korban bakaran. Apapun yang kita berikan, persembahkan, enggak seberapa dengan kita mengenal lebih dalam lagi Tuhan. Kita bisa taat dan setia, sekali lagi saya katakan, kalau kita mengenal Dia. Saudara tahu mengenal Tuhan itu seperti apa? Nih, saya contoh. Ruth, tolong coba bagiin deh. Bagiin, ada berapa orang di sini? Ayo, nikmatin ini. Gak apa-apa. Lain dari yang lain ini, khotbahnya ini. Santai aja saudara. Makan saya kasih. Ayo cobain saudara. Nah. Bagikan. Nah. Saudara buka, jangan disimpan, jangan. Oh, buat anak gue nih, jangan. Orang saya nih buat khotbah ini. Ini perumpamaan saudara. Kalau saudara tahu Tuhan banyak bicara di mana? Di restoran. Bener nggak? Lazarus ketemu di mana? Makan. Sakeus di rumahnya makan. Semuanya makan. Jadi habis ini saudara tenang, disediain makanan di rumah masing-masing. Makan. Kok makan boleh? Boleh makan, saya bilang. Makan. Ayo makan. Nah, saudara makan. Saudara makan, udah makan belum? Udah makan? Belum makan. Ayo. Nah, dalam nama. Waduh, ini abis ini ada perjamuan kudus kali. Abis ini ada perjamuan kudus dalam nama Yesus, bayangin. Mau makan coklat aja. Saudara udah makan semuanya? Nah, saya mau tanya sama saudara. Ini saudara udah makan kan? Saudara rasakan coklat itu pada saat saudara kecap pertama kali? Hah? Pahit. Ada yang bilang pahit, ada yang bilang manis, ada yang ini. Ini coklat kesehatan soalnya. Nah, saya mau katakan, rasanya saudara tahu itu pahit atau manis pada saat saudara kecap selanjutnya. Benar nggak? Bukan pada saat sekali saudara kecap. Betul? Nah, saya mau ajak saudara untuk kita belajar bersama-sama ini. Kalau saudara tahu bahwa kecapan yang pertama itu saudara baru tahu coklat ini enak, coklat ini manis, coklat ini pahit, saya mau lagi. Itu pada saat saudara mengecap yang selanjutnya. Ikut Tuhan seperti itu saudara. Saudara kecap sekali, saudara belum bisa merasakan apa-apa. Alami Tuhan. Kalau saudara melihat nih dua orang, saya tahu dari dulunya mereka. Sekarang semua anak-anaknya di luar negeri. Sampai kesedih ya. Kamu masih mending. Anak saya di Bandung aja saya bisa nangis. Anak saya sekolah di Bandung, saya bisa nangis saudara. Kenapa? Saya nggak bisa jauh sama anak saya. Makanya anak saya yang perempuan, saya bilang nanti aja, pokoknya pas udah S2, mau S2, ya udah, kamu mau pergi keluar kemana terserah deh. Tapi waktu S1 jangan kemana-mana. Akhirnya dia sekolah di sini saudara, dekat Prasmul. Itu aja saya yang pusing, saya yang bingung. Udah kamu mesti cari tempat nih, mesti cari apa? Karena apa? Saya juga mau cari tempat yang baik gitu loh, yang terbaik gitu buat anak saya. Semua orang tua pasti itu. Kenapa? Karena kita kenal Dia, kita tahu Dia, dan kita nggak akan mungkin memberikan yang nggak baik, benar nggak? Nah sekarang saudara kenal Tuhan, dekat tiap kali ke gereja tiap minggu, giliran masalah datang, uang kagak ada. Makan buat di dapur nggak ada saudara, ngoceh. Nih mana nih Tuhan? Kalau Tuhan bisa bilang, saya di sini tetap, saya nggak di mana-mana.
disikat sama orang kerjaannya, terus keluar dari tempat ini, disenggol mobilnya apa segala dan sebagainya, langsung ribut saudara. Kita bilang kenal Tuhan, tapi karakter kita nggak berubah saudara. Tingkah laku kita nggak berubah. Kalau kita kenal Tuhan, makanya Tuhan bilang gini, firman Tuhan katakan demikian. Engkau masuk lebih dalam lagi. Pertama semata kaki. Oke, kamu bisa masih lompat lantang ke sana. Itu biasanya pertobat baru tuh. Masih peyakan. Waduh, pokoknya semua ke gereja. Apa-apa ke gereja. Wah. Giliran udah mulai masuk ke sepinggang. Waduh, udah mulai gak tenggelam nih, susah nih jalan nih. Aduh, jangan ke gereja-gerejaan deh. Udah mulai pinter tuh. Aduh, apalagi pendetanya itu, aduh, ada apalagi khotbahnya itu, aduh, nggak ada perkembangan. Emang kita siapa yang bisa menghakimi orang? Lalu habis itu saudara masuk ke dalam, udah nggak bisa, masuk lebih dalam lagi udah seleher. Wah, udah nggak bisa kemana-mana, udah pasrah aja. Saudara harusnya pada saat itu pasrah di dalam Tuhan. Karena engkau betul-betul bukan lagi engkau, tapi aku yang menguasai hidupmu. Harusnya seperti itu saudara. Karena itu ada firman-Nya di dalam kitab Yohanes. Kalau engkau ada di dalam aku, Yohanes 15, kalau engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau, minta apa saja, aku akan nyatakan. Tapi saudara, kita udah gak bisa berdaya apa-apa lagi. Tuhan yang ambil hidup kita. Dia yang menuntun kita, dia yang memimpin kita. Bukan lagi kita bersandar sama yang lain-lain saudara. Kita kenal Tuhan, satu kaki kenal Tuhan, yang lain ke kaki kena kemana-mana saudara. Saya bicara begini bukan hanya kepada saudara, saya juga bicara kepada diri saya sendiri saudara. Karena firman itu pedang bermata dua. Jadi kembali lagi saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh masuk semuanya, biar Tuhan yang ambil alih seluruh hidup kita. Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang memimpin kita. Kalau sampai pada saat itu bangsa Israel totally dia saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, percaya dia, lakukan apa yang baik di hadapannya, apa yang dia perintahkan lakukan. Saya percaya nggak jadi 40 tahun saudara, langsung dipersingkat. Itu semua tergantung daripada kita saudara, karena Tuhan memberikan kita free will untuk kita bisa memilih. Apa yang kau ingin pilih? Mau ikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak? Saya betul-betul salut dan saya rasakan hadirat Tuhan luar biasa di tempat ini. Tadi dalam hati saya bilang tuh, kalau pada saat itu apalagi pandemi, datang orang yang pandai gelepar-gelepar di sini saudara, langsung sembuh pulang semuanya. Saudara bayangkan, nggak pernah berubah. Lisna mimpin pujian, walaupun anak-anaknya lagi di jauh sana, tapi dia tetap give the best for the Lord. Itu kita bisa rasakan. Semua yang melayan di tempat ini, wow, harusnya ini penuh sama anak muda. Penuh sama anak muda. Jangan pikirnya ini banyak orang tua jiwa muda. Ya tuh. Luar biasa. Satu kehilangan saya nih, Om. Biasanya kalau tiap kali khotbah ada. Pas tadi saya sempat tanya, kenapa nggak kasih tahu saya waktu pas meninggal? Ya itu cuman kita pindah alamat aja saudara. Si Om udah berbahagia di sana.
Jadi jangan pikir setelah kita udah melayani, kita udah melakukan ini itu, kita udah percaya bahwa Tuhan mengenal kita. Ada firman-Nya saudara ditulis seperti ini. Pada hari terakhir banyak orang, Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Siapa yang bicara nih saudara? Tuhan yang bicara. Pada saat itu juga aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal. Waduh saudara, itu paling menyedihkan saudara. Benar gak? Itu kita ini bicara kepada mereka, kita semua nih hamba-hamba Tuhan nih. Para pelayan-pelayan dan penata layan saudara. Aku udah bernubuat, aku udah ini, aku udah melakukan ini itu saudara. Semua yang dilakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, aku udah melayani engkau loh Tuhan. Tuhan bilang gini, gua gak kenal lu. Aduh, gila. Ampun deh Tuhan. Aku tidak pernah mengenal. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan demikian. Gimana sih caranya kalau supaya Tuhan mau kenal kita dan kenal kita lebih lagi? Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Gampang saudara, ikut Tuhan gak susah-susah. Mengasihi Allah, mengasihi Allah. Allah gak terlihat. Ya udah, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi juga mengasihi hartaku. Aku mengasihi engkau, aku mengasihi anak-anakku. Aku mengasihi engkau, tapi juga aku mengasihi semua perbendaharaan yang kau berikan kepadaku. Firman Tuhan katakan, pergunakanlah mamon yang gak jujur itu sampai pada waktunya engkau akan diterima di kemah abadi. Benar firmannya begitu. Jadi apa saudara? Di mana hartamu, di situ hatimu berada. Apa harta kita hari ini? Apa harta kita? Masalah kita? Keuangan? Keluarga? Serahin itu sama Tuhan semuanya. Ikut Tuhan betul-betul saudara. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Apa yang mau inginkan, apa yang mau Tuhan lakukan. Sampai tadi waktu saya, Tuhan kadang-kadang aneh, banyak bicaranya di kamar mandi. Ya tuh, abis saya sendiri sampai bingung, mau ngambil sabun mau ngambil ini, karena otak kita lagi. Tuhan kayak lagi bicara terus ya, sampai saya kayak orang bingung saudara. Jadi Tuhan itu bicara di mana aja karena Dia Allah yang hidup. Bagaimana kita mau ya? Sekali lagi saya katakan, bagaimana kita mau taat dan setia kalau kita nggak pernah mengerti akan ketaatan itu yang benar, kesetiaan itu seperti apa? Kalau kita karena kita taat itu bisa taat sama Tuhan, bisa juga taat sama yang bukan Tuhan. Kalau kita taat sama yang bukan Tuhan, saudara, kebinasaan yang terjadi, dosa. Tapi kalau kita taat sama Tuhan, kekekalan, kebenaran, keselamatan. Makin kita taat, berarti kita belajar untuk terus setia pada Tuhan. Karena taat itu melakukan. Bukan melawan saudara, melakukan kehendaknya. Karena hanya Roh Kudus
yang mampu membawa kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ada lagunya kan, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Tuhan. Ku mengasihimu, Tuhan baru kenal kita. Mengasihi Tuhan bukan kenal Tuhan yang gak terlihat ini, tapi sama manusia. Saudara, 2 hukum yang terjadi, saudara. Ada 3 malah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan lain sebagainya. Demikian juga kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan sesama diri kita. Jadi kalau ada yang mengasihi Tuhan tapi cuek sama sesama, itu gak mengasihi Tuhan, saudara. Demikian juga kalau mengasihi sesama tapi gak pernah mengasihi dirinya dia sendiri. Dirinya dia sendiri. Makanya itu saudara kena. Kalau saudara telusuri, akhir-akhir ini banyak terjadi di sekolah itu bullying. Saudara cek anak itu. Termasuk, saya gak bicara yang luar, termasuk anak-anak yang di dalam Tuhan. Kenapa dia bisa bullyingin orang? Kenapa dia bisa ini? Karena dia juga dibully sama bapaknya. Karena dia juga direndahkan sama bapaknya. Itu bisa terjadi. Atau sama mamanya, atau sama ini. Saya pernah dengar ada satu hamba Tuhan bilang gini. Apa ya? Anaknya itu perempuan dikatain, lu anak sundal. Pernah gak saudara dengar seperti itu? Anak sundal. Lu anak, jadi sundal saudara, tuh anak. Mulut kita ini hati-hati. Sama anak, sama orang kita kadang gampang aja ngelempar. Sedangkan ini sudah dikuduskan. Karena itu firman Tuhan katakan, dari mulut yang satu ini gak bisa keluar berkat sama kutuk bersamaan. Berkat ya berkat, kutuk ya kutuk. Pada saat kutuk yang kita tabur, kutuk itu kembali kepada kita. Berkat pasti akan kembali kepada kita juga pada saat kita memberkati. Maka karena itu kita harus banyak memberkati banyak orang. Roh Tuhan yang membuat kita mengenal lebih dalam akan Tuhan dan kasih-Nya. Aku selalu mengingat kamu, Efesus 1 ayat 17 dikatakan ini. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku, Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat, saudara. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Roh hikmat dan wahyu hanya Dia dapatkan dari Dia, Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita. Untuk apa yang kita mesti. Jadi kalau suatu ketika saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara nggak pernah mau ditegur. Contoh, ditegur sama suami, istri, atau juga ditegur sama pendeta saudara. Tapi juga ditegur jangan terus-terusan negor terus. Capek dia saudara. Yang dinyanyiin nyanyiannya sama saudara. Nyanyiannya sama. Bukan nyanyian senandung rindu dan merdu, tapi senandung fals saudara. Tiap kali sampai akhirnya suaminya kalau nggak istrinya katakan, gue bosen denger lo begini terus. Nah itu curhatan saudara, bukan lagi teguran. Jadi kalau kita mau ditegur, kita mau diarahkan, berarti kita mengasihi Tuhan. Dalam keadaan apapun kita pada saat ini, kita tetap melayani Tuhan, kita mengasihi Dia. Dalam keadaan apapun juga, dalam mungkin kekurangan kita bisa melayani sesama kita tetap dengan baik. Kita mengasihi Dia. Banyak orang suka ngomong begini, bicara begini, saudara. Berarti dia gak kenal sama dirinya dia sendiri. Saya ini kurang, gak punya apa-apa.
Oke, kalau soal makanan begini. Siapa ya di sini yang rumahnya nggak ada kulkas? Besok saya beliin kulkasnya. Angkat tangan kalau nggak ada kulkas. Besok saya beliin kulkasnya. Oke, berarti semua punya kan? Ya, semua punya kulkas. Sekarang saya mau tanya, di kulkas saudara apa buat lemari kosong aja isinya sepatu, isinya baju, ya isinya apa saudara? Buah. Tuh, tante bilang buah, berarti tante suka buah tuh. Sama kayak saya. Buah, terus apa lagi? Sayuran, terus apa lagi? Daging, apa segala semuanya di. Emang kulkas itu ada freezernya nggak? Ada lah pasti. Kalau kulkas nggak ada freezernya, berarti saudara suka minum, karena itu dipakai cuma buat minuman wine. Kalau tahu saudara bahwa itu kulkas itu penuh dengan segala macam makanan, saya mau tanya saudara, sayur ada cuma satu rupa sayur? Enggak, semua jawab tuh enggak. Terus buah ada cuma satu buah, apel tok. Enggak, berarti banyak. Terus ada daging kambing, ada daging ayam, ada daging sapi, ya kan? Sama pork, jangan lupa ya. Babi, sama samcannya. Iyalah itu. Habisnya jangan lupa ya. Ini banyak nih di Puri. Lihat, saudara perhatikan, begitu banyak semua buah-buahan dan makanan ada di situ. Saudara bilang, saudara katakan, saya kekurangan. Saudara sedang menipu diri saudara sendiri. Banyak kok makanan, kau tinggal mau, berarti saudara apa? Males. Enggak mau, coba saudara bikin. Saya tanya lagi, beras di rumah ada sekilo? Sekarung tuh tante, sampai latah tuh sekarung. Sekarung itu ada macam-macam, ada karung yang isi 5 kilo, ada karung isi 10 kilo, ada 20 kilo, ada yang 25 kilo. Ya. Masih ngantri saudara, saya lihat banyak masih ngantri sama yang subsidi dari pemerintah. Bayangkan saudara, masih ngantri, padahal di rumah masih ada itu. Saudara punya mental bangsa Israel waktu di padang gurun. Yang cuman hanya minta aja. Saudara perhatikan baik-baik. Berarti saudara nggak mengenal diri saudara sendiri itu. Saudara punya kemampuan, ada semua itu di kulkas, ada beras juga lebih. Tapi saudara bilang kurang. Saya nggak punya apa-apa. Aduh. Hah? Jangan bilang kurang, nanti kurang terus. Nah, itu tante benar. Benar banget. Enak ya kalau saya khotbah kan tante. Bisa 2 gini tuh Iya loh. Firman Tuhan kan begitu. Loh, memang kalau Yesus khotbah di mana-mana, orang diturun di atas tilam. Yesus ini siapa lagi nih? Sorry Tuhan. Jadi ada yang ngomong kan? Dia bukan khotbah, dia one way aja saudara. Satu arah aja. Semua silakan. Tante mau bicara? Jadi kembali lagi. Roh Tuhan itu sudah diberikan dalam kehidupan setiap kita. Karena itu kenapa Tuhan sampai rela disalib, dicaci maki, disalib, diludahi, terus juga ditusuk lagi, dicambuk, di semuanya. Supaya kita gak ngalamin semuanya itu. Dia cukup dia aja, sekali aja. Karena dosa satu orang, maka semua orang berdosa. Tapi karena satu keselamatan yang dilakukan oleh satu pribadi, yang namanya Yesus Kristus Tuhan itu, maka semua menerima keselamatan. Jadi saudara, dia udah bayar lunas semuanya itu. Saudara jangan takut lagi. Kerja keras, dia udah cucukkan tangan. Apapun yang kau sentuh lewat tanganmu, dibuatnya menjadi berhasil. Karena Tuhan sudah bayar lunas semuanya. Jadi gak ada lagi orang yang di dalam Tuhan itu kekurangan.
Kita ngalami segala sesuatu apapun juga yang terjadi saat-saat ini. Banyak orang di luar sana hidup dalam kekurangan. Saudara hidup dalam kelimpahan, keberkatan. Kenapa saudara? Salib itu bicaranya plus, nggak ada minus saudara. Kalau minus berarti saudara itu cara berpikir saudara. Semuanya karena urusannya urusan dunia semua. Horizontal nih saudara. Pakai dong yang vertikal. Pakai yang vertikalnya saudara. Kalau pakai vertikal, hidup kita bisa nikmatin. Karena apa saudara? Dia sudah katakan kepada kita, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ini kenapa kita harus mengenal dia lebih dalam saudara. Di dalam dia ada jalan, ada kebenaran, ada kehidupan. Saudara mau di dalam setiap kehidupan saudara ada jalan, gak tertutup, gak buntu. Benar gak saudara? Berarti apa? Ya harus di dalam dia. Akulah jalan, dia kasih jalannya, gak ada yang buntu. Nah jalan seperti apa? Banyak jalan juga yang salah saudara. Banyak jalan yang salah. Jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Jalan yang benar saudara. Kalau jalannya sudah benar berarti membawa apa? Kehidupan. Kehidupan. Berkat itu ada berkat kematian, ada berkat kehidupan saudara. Saudara pelajari. Di dalam kitab Ibrani jelas tertulis itu. Ada berkat, Ibrani 12. Ada berkat. Berarti di dalam dikatakan berkat kehidupan. Mazmur 133. Mazmur 133 dikatakan demi. Aku akan perintahkan berkat yang dari Sion. Yaitu berkat kehidupan. Untuk selamanya. Jadi saudara apa saudara? Dia berikan berkat yang hidup. Karena dia Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati saudara. Di sana sini banyak Allah yang mati. Tapi dia adalah Allah yang hidup. Pas nih. Ada sejam. Jadi 3 hal yang saya akan bagikan. Jadi mengenal Tuhan ya berbeda dengan mengenal Tuhan hanya sekedar tahu. Tapi mengenal Tuhan harus betul-betul mengenal dia lebih dalam lagi. 1, hubungan yang erat secara kontinu. Jadilah hubungan kita yang erat seperti apa sih? Hubungan kayak suami istri. Dikatakan apa? Yada, bersetubuh. Pada saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan di gereja. Bukan hanya di sini saja saudara, di rumah menyembah Tuhan, melakukan kehendaknya, ya. Dan sampai karakter kita, pribadi kita, karakter kita itu sepadan dengan karakter Kristus. Ada 9 buah roh, itu karakter Kristus saudara. Dan juga 9 karunia. Jadi bukan hanya kita memiliki karakter Kristus, tapi juga kita memiliki kuasa. Kalau sampai sekarang saudara masih takut sama setan, berarti saudara nggak mengasihi Tuhan. Ada setan di situ. Waduh. Saya kalau ada setan saya samperin. Saya paling demen banget saudara. Ngusir-ngusir gituan tuh paling demen saya. Pokoknya di rumah kalau ada yang diganggu-ganggu kasih tahu saya. Ini juga cukup nih berdua. Karena saya tahu pelayanannya mereka. Itu, udah paling demen dah saya pokoknya. Mau yang dibilang ada inilah, ada itulah. Masa bodoh saya bilang. Yang penting ada Yesus. Kalau ada Yesus semua enggak. Karena apa? Kuasa yang di dalam engkau itu jauh lebih besar daripada kuasa di dunia ini. Yang kedua saudara, penyerahan diri secara penuh. Penyerahan diri secara penuh. Jadi itu yang saya bilang bahwa kita tenggelam berserah total sama Tuhan.
Jadi waktu pas kita ngalamin, mungkin pada saat ini saudara-saudara, engkau masih di dalam belum dapat sinar matahari, masih jalan di tempat yang gelap. Tuhan yang akan memberikan terang, cahayanya. Engkau masih terus dituntun. Nanti pada saat kau terima terang itu, saudara, terang itu maksudnya begini, saudara makin lagi sulit dalam bekerja, dalam apapun juga. Nah itu maksud saya. Sampai suatu ketika terang itu bercahaya, menerangi kehidupan saudara. Saudara bukan lagi hidup di dalam kekurangan, tapi hidup di dalam kelimpahan. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi kalau saudara bisa sampai seperti itu, saudara jadi berarti saudara menjadi berkat dimanapun saudara berada. Jangan saudara telan sendiri, tapi jadi berkat dimanapun kita berada. Jadi penyerahan total kepada Tuhan. Total. Apapun dalam kehidupan kita, pada saat kita mentok di dalam kehidupan ini, saudara percaya, Tuhan tolong saya. Tuhan nyatakan kemuliaan. Sama seperti yang tadi saya saksikan. Saya bilang, Tuhan, saya sepertinya saya udah nggak ada pikiran lagi mau bagaimana. Saya udah pasrah aja, Tuhan. Akhirnya dari dalam hati saya keluar aliran air kehidupan. Firman demi firman itu keluar. Itu saya bukan hanya pada saat itu aja saya ngalamin. Begitu banyak, termasuk waktu saya ngalamin masalah stuck di dalam ekonomi. Tuhan katakan demikian, puji aku. Saudara kalau pakai pikiran nggak masuk, puji saya memang kurang memuji. Tuhan bilang masuk, puji saya, sembah saya. Akhirnya saya masuk, genjreng. Saya juga nggak tahu notnya. Saya juga pokoknya asal genjreng. Udah pokoknya dari kunci A ke kunci Inggris ke kunci mana. Saya nyanyi. Yang penting Tuhan menyenangkan Tuhan. Yang penting Tuhan berkenan. Ternyata pemulihan demi pemulihan terjadi. Ini saya ngalamin. Belum tentu saudara. Tuhan bisa pakai karena Tuhan unlimited dalam dia menyatakannya dalam kehidupan setiap kita. Entah kita disuruh memuji menyembah Tuhan, entah kita disuruh. Saya ada lagi beberapa ini nih, tadi baru dikasih tahu bagaimana gereja kalau mau besar. Waktu pas saya dikasih begitu, wah luar biasa, emang ini harus dilakukan. Dan belum pernah saya lihat gereja seperti itu terjadi. Praktekin dalam hal memberi. Wah, itu gak gampang saudara. Yang ketiga, saya selesaikan. Percaya sungguh. Yang namanya percaya, ya betul-betul percaya. Gitu. Jangan seperti Thomas. Udah ngeliat, cucuk tangannya, baru percaya. Kalau kita betul percaya, benar-benar percaya udah. Udah percayalah, jalanin aja. Jalanin aja saudara. Saya anggap ini udah kayak rumah saya sendiri. Jadi waktu pas diminta sama Agus, wah saya betul-betul rindu banget untuk melayani tempat ini. Kenapa saudara? Saya nggak ada urusan juga dan lain sebagainya. Saya singkirkan semuanya itu. Kenapa? Karena saya mengenal sama mereka. Saya kenal pendetanya, saya kenal Lisna, saya kenal Rudi, saya kenal semua beberapa yang melayani tempat ini. Dan saya rasa yang lebih lagi saudara, yang lebih lagi hadirat Tuhannya luar biasa. Makanya kalau saudara, ingat saudara, gembala nggak bisa melahirkan gembala, dia bisa mendidik jadi gembala yang lain. Tapi domba melahirkan domba saudara. Domba melahirkan domba, mana ada gembala melahirkan domba? Kalau gembala melahirkan domba, waduh dunia ini udah putar-putar udah saudara. Domba melahirkan domba, ini masih banyak bangku yang nih. Duduk sini, sini. Kamu akan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Memang yang saya dapat ini agak luar biasa banget, agak radikal banget saudara. Cuma kalau ini bisa dilakukan, wah luar biasa. Karena pada saat kita mengenal Tuhan, berarti baru kita memahami panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Setelah kenal, saya percaya
saya, Lisna, semuanya. Karena kita kenal betul apa yang Tuhan inginkan. Kita bisa melayani Tuhan dengan benar. Tanpa motivasi yang enggak. Semua motivasi kita motivasi yang benar. Karena apa saudara? Apa yang kita udah lakukan ini semuanya saudara, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Jadi saya percaya kita gak akan lagi saudara hidup minta-minta, hidup kesusahan, hidup kekurangan hikmat. Enggak saudara. Di dalam Dia sumber segala sumber hikmat. Yang gak mungkin jadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil, tadi yang saya sudah nyanyikan, menjadi tidak mustahil. Saudara bagaimana bisa katakan segala sesuatunya mungkin, kalau saudara gak tahu bahwa Allah saudara itu memang yang mengatakan demikian. Tapi giliran saudara mentok oleh persoalan, kita gak bisa berbuat apa-apa. Tapi waktu kita tahu bahwa Allah kita sumber segala sesuatu, datang kepada Dia, minta kepada Dia, lakukan apa yang kita mesti lakukan. Tanya, jangan tanya sama orang-orang pintar saudara. Tanya orang yang pintar di atas segala yang pintaran. Cerdas di atas segala yang paling cerdas. Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Mari saudara kita berdoa.